kali ini tim The Journey mengunjungi salah satu makam bersejarah di kota Pekalongan. Makam tersebut merupakan makam dari Syekh Abdullah bin Ja'far Al-Hadrami, salah satu tokoh yang berperan dalam Babat Alas kota Pekalongan. Selain Babat Alas, beliau juga dikenal sebagai Empu Suratman, pembuat keris di wilayah kota Pekalongan. Seperti apa perjalanan dan kisah dari Syekh Abdullah bin Ja'far Al-Hadrami? Saksikan selengkapnya hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya, Indah di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Nah, kali ini aku berada di Kampung Pesindon Batik, tepatnya di makam Syekh Abdullah bin Ja'far Al-Hadrami. Nah, di samping saya ada Pak Barul Fatihin. Ya, nah ini kita akan nanya ya lebih detail di sini itu makam siapa dan juga seberapa pentingnya beliau di zaman dahulu ya sebagai tokoh apa gitu. Ya, Pak boleh minta tolong dijelasin tentang makam. Setahu saya dulu di sini itu ada seorang makam yang bernama Mbah Wali Suratman. Tapi nama aslinya katanya Syekh Abdullah Ja'far Al-Hadrami. Setahu saya dia berjuang untuk Indonesia. Berjuang itu tentang itu sih, sholat itu ibadah itu. Oh ya. Tentang sejarah Islam itu. Nah, dulu itu beliau tinggalnya di sini apa gimana, Pak? Enggak tahu itu. Yang tahu jelas kan Habib Lutfi. Umur saya kan enggak, saya belum lahir. Oh ya. Oke. Nah, terus Bapak punya cerita nggak tentang lebih kayak pernah entah dapat cerita tentang sentilan-sentilan akan ini mitos-mitos atau gimana gitu? Mitos-mitosnya katanya itu ahli dagang. Katanya aku ahli dagang, wali sini itu ahli dagang. Banyak orang kesini itu kan katanya setelah doa-doa di sini baca Yasin Tahlil itu katanya dagangnya bisa maju lah, bisa apa namanya, bisa sukses lah. Oke Pak, jadi ini tuh dulunya itu tempatnya itu seperti apa sih Pak? Boleh diceritakan? Ya tempatnya ya seperti ini, serana seperti ini. Makan dari dulu sih, kan kita kan belum lahir, usianya kan sudah mencapai 300 tahun yang lalu. Jadi nggak tahu-tahunya itu setelah diholi sama Habib Lutfi. Nah biasanya haulnya itu gimana Pak? Setahun sekali, setiap bulan menjelang bulan puasa. Oh gitu ya. Ya, jadi banyak sekali ya sejarah tentang makam ini ya teman-teman. Dan kita ikuti terus lebih tentang sejarahnya seperti apa Syekh Abdullah bin Ja'far Al-Hadrami itu dulunya ya. Ikuti terus di The Journey, setiap perjalanan punya sejarah. Terdapat dua versi cerita mengenai Syekh Abdullah bin Ja'far Al-Hadrami atau Empu Suratman ini, versi Islam dan versi Jawanya. Dalam hal ini tim kita berkesempatan mendapatkan cerita versi Jawa dari salah satu praktisi budaya di kota Pekalongan. Nama saya Nur Ali Hakim, selaku praktisi budaya kota Pekalongan. Kali ini kita membahas tentang keris Surahman dan juga Empu Surahman sebagai empu asli dari Pekalongan yang menghasilkan keris-keris seperti keris Surahman Ketit, Surahman Letrek, kemudian brojol, yang kita bangga bahwa ternyata Pekalongan juga mempunyai ciri khas senjata seperti keris. Seperti kita ketahui bersama Mas,
keris-keris yang dibuat oleh Ki Empu Surahman itu memang sudah dikenal di halayak para pecinta keris atau pelaku budaya, bahwa selain keunikan juga mempunyai mungkin suatu keindahan-keindahan, juga mempunyai kekuatan-kekuatan tersendiri. Oke, kawan, kita berada di depan makam tepatnya ya. Ini makam beliau. Nah, jadi konon itu ada dua versi nih dari cerita religi dan juga ada dari Jawanya juga. Nah, konon menurut para masyarakat di sini rata-rata beliau ini adalah seorang yang babat alas, dan khususnya itu di daerah Pesindonnya ini. Beliau yang babat alas, jadi dia itu perang dengan para demit ya, kalau di bahasanya itu mereka perang dengan para makhluk gaib di sini untuk membukakan jalan di desa ini dan khususnya kota Pekalongan. Nah, dulunya kota Pekalongan itu masih berupa hutan ya, dan beliau datang ke sini untuk menyiarkan juga agama Islam terkhususnya. Dan konon katanya beliau juga ini pembuat keris yang namanya Empu Siros. Nah, kita lebih ulik lagi ya dalamnya, seperti apa sejarah dari beliau ini dan bagaimana keterikatan beliau dengan kota Pekalongan dan khususnya kampung Pesindon ini. Ikuti terus di The Journey, setiap perjalanan punya sejarah. Sekilas tentang perjalanan Empu Surahman sampai ke kota Pekalongan. Membahas tentang Empu Surahman tidak bisa lepas kaitannya dengan Empu Supo sebagai orang tua dari Empu Surahman. Membahas Empu Supo juga tidak lepas kaitannya dengan hilangnya keris Sumelang Gandring dari Kerajaan Majapahit. Jadi sebenarnya kalau mau diceritakan sebenarnya panjang banget sih ceritanya. Kita singkat aja. Waktu keris Sumelang Gandring hilang, Prabu Brawijaya V mengutus kepada Supo Mandragi untuk memperoleh kembali keris itu supaya dibawa pulang ke Majapahit. Beliau sebenarnya tahu siapa yang mengambil, tahu, tapi ketika harus ditunjuk atau dengan kekerasan maka akan terjadi pertempuran darah antara Belambangan dan Majapahit. Jadi beliau menyamar sebagai pandai besi, kemudian memberikan hadiah-hadiah kepada Adipati Belambangan yang kemudian tertarik. Kemudian Adipati Belambangan menyuruh atau menitah Supo Mandragi supaya membuat duplikasi dari keris Sumelang Gandring oleh beliau, oleh Ki Supo Mandragi. Keris yang asli disembunyikan dan beliau membuat dua keris duplikat
dan menyerahkan kepada Adipati Blambangan bahwa ini keris yang asli dan keris duplikat. Adipati Blambangan sangat puas dengan hasil duplikasi yang sangat mirip. Secara kebetulan adik dari Adipati Blambangan itu yaitu Putri Roro Upas menderita sakit dan sekaligus bisa disembuhkan oleh Empu Supo Mandragi. Kemudian dinikahkanlah beliau dengan Dewi Roro Upas. Karena tugasnya sudah berhasil, beliau berkeinginan untuk kembali ke Majapahit karena mungkin sudah ditunggu oleh Raja Majapahit. Sampai saat itu tiba, keadaan Dewi Roro Upas tengah mengandung. Kemudian ditinggalkanlah bongkahan besi dan berpesan supaya nanti si anak itu dinamakan Jakasura, Joko Suro kalau bahasa Pekalongan, Joko Suro. Untuk menyingkat waktu, Jakasura sudah lahir besar, kemudian beliau ingin menghadap ayahanda di kerajaan Majapahit dengan bukti bongkahan besi tadi. Sambil berjalan menuju ke ayahnya itu, beliau itu memijit besi peninggalan itu sehingga berubah menjadi keris. Karena beliau keturunan dari Empu Tangguh, Empu yang sakti Madraguna. Akhirnya mungkin beliau punya keturunan, punya kemampuan itu secara langsung. Begitu dipejat-pejat, menjadilah sebilah keris yang kelak dinamakan keris Kiai Pejet karena pembuatannya dipejat-pejat. Begitu ingin menunjukkan bukti peninggalan besi kepada ayahandanya, sudah berubah bentuk. Ayahandanya kan agak meragukan, tapi beliau kenal, besinya kenal sama. Kemudian beliau menitahkan untuk bertualang, menyebarkan keahliannya membuat keris. Sampailah di yang sekarang wilayah disebut Pekalongan, dulu masih bernama Desa Gambiran, atau orang-orang menyebut, ada yang menyebut Desa Gambaran. Kenapa dinamakan Desa Gambiran? Karena menurut beberapa riwayat yang saya tahu itu karena dulu memang penghasil gambir. Dan setelah sampai di Desa Gambiran, beliau dan para pembantu pandai besinya itu ditolak sama Lurah Gambiran yang bernama Ki Lurah Tumunggul, karena mungkin ada perbedaan agama, ada perbedaan. Saat itu Pekalongan belum menganut ajaran Islam. Mungkin ada di beberapa, tapi di Desa Gambiran saat itu Ki Lurah Tumunggul belum menganut ajaran Islam, sehingga terjadi adu argumentasi. Beberapa riwayat menceritakan ada adu kesaktian. Akhirnya si Lurah Tumunggul kalah. Kaitannya dengan Pesindon itu adalah karena izinnya Ki Surahman. Ketika izin kepada Lurah Tumunggul, dia izin hendak mesanggrah andon. Mesanggrah andon itu artinya tak andon mung liwat tok, ora apa tinggal ning kene mung andon tok. Transit istilah bahasanya. Yang kelak akhirnya desa sini dinamakan Desa Pesindon. Kemudian setelah mengaku kalah, Lurah Tumunggul itu akhirnya tertarik dan kemudian akrab dengan beliau sehingga menikahkan adiknya dengan Empu Surahman. Setelah tinggal di sini, beliau kemudian rajin membuat keris-keris dari besi peninggalan ayahnya itu, sehingga terus semakin berkarya.
banyak karya-karya beliau, diantaranya ada Surahman Ketip yang nanti akan dijelaskan sama pakarnya. Ada ketip, ada dua, ada ketip, ada yang letrek. Ketip letrek itu ketip yang seperti uang receh tapi diletrekan itu saling menumpuk. Ada yang terpisah namanya pamor ketip. Oke, tadi saya sudah masuk ya ke dalam makamnya. Nah, saat ini beliau sedang melakukan tirakat ya di atas gundukan tanah ini yang seperti batu bentuknya. Beliau menggunakan baju jubah putih dan juga dengan sorbannya, dan juga beliau berjanggut ya. Dan di samping makamnya ini ada 3 makam kecil ya, yang seperti kalian lihat. Ini katanya konon itu seorang istrinya beliau, dan juga banyak sekali cerita tentang beliau, tentang kesaktian kerisnya, dan juga tentang babat alasnya dan membentuk sebuah desa Pesindon ini, terutama kota Pekalongan. Nah, dulunya itu yang seperti saya lihat menurut radar saya, ini tuh konon kata ini itu sebuah hutan guys. Jadi banyak sekali hutan di kota Pekalongan ini, lalu beliau membabat ya. Nah, sekarang sudah banyak sekali rumah-rumah, dan juga ini merupakan kawasan padat penduduk, dan ini merupakan jalur alternatif dari Hayam Wuruk ke monumen, dan banyak sekali ya pemotor-pemotor yang masuk lewat sini sekarang. Dan begitu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu. Saya Zainal Arifin, pelaku Tosan Aji Kota Pekalongan, bersama Mas Didi, rekan kerja, rekan bersilaturahim selama ini. Tentunya terkait dengan pembahasan Tosan Aji di wilayah Kota Pekalongan, itu tidak lepas dari Ki Empu Suratman ya, yang selama ini digandrungi oleh masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya tentang gaman agamaning iman, yaitu keris, atau dalam arti secara pakem namanya curiga. Tentunya keris Suratman ya, yang selama ini kita ketahui itu ada keris letrek ya, kemudian gumina. Itu ciri-ciri khas keris-keris yang selama ini berkembang di Pekalongan dan sekitarnya. Kemudian terkait keris Suratman, ketip ya, atau letrek ya, ini tidak lepas dari yang tadi saya sampaikan dari Empu Suratman. Perlu diketahui bahwa Empu Suratman ini konon ceritanya pernah singgah di daerah Gambiran ya, kemudian mereka menikah dengan Dewi Tumenggal, kemudian akhirnya atas petunjuk yang kuasa dia membuat keris untuk wilayah pesisiran, di mana pada saat dia memproses keris pesisiran tersebut ternyata banyak gangguan-gangguan yang namanya hal yang berkaitan dengan hal-hal baik. Tentunya pasti ada feedback yang negatif, yaitu serangan-serangan dari bangsa jin atau setan. Namun alhamdulillah Ki Suratman bisa menaklukkan ya, menaklukkan dengan keris yang belum jadi. Jadi keris-keris yang belum jadi ini kita selalu teringat dengan
bagaimana cerita Singasari Ken Arok membunuh Empu Gandring dengan keris yang belum jadi, namun ternyata Empu Gandring melakukan kutukan, ya, 7 nyawa, itu cerita. Ya. Kembali ke Empu Suratman sendiri, dan alhamdulillah ternyata keris yang belum jadi ini atas kehendak yang kuasa itu membentuk seperti ketip, ya, yaitu pamor-pamor seperti gambaran-gambaran koin. Nah, kemudian ada yang bertumpuk akhirnya disebutnya adalah letret. Sehingga keris-keris yang tadi muncul di Pekalongan itu disugestini itu memberikan hawa-hawa positif, yaitu koin-koin itu adalah berkaitan dengan kemakmuran, kemudian kesejahteraan. Namun semua yang terkait dengan pusaka kita kembalikan bahwa ini adalah wasilah, ini adalah bagian dari budaya yang kita agami, ya, semuanya karena kehendak yang kuasa, sehingga hal-hal yang positif itu menjadi menjadi bagian dari pegangan-pegangan hidupnya. Ya, ini contoh keris tua, ya, lama ini kerisnya, ya. Ini berbentuk koin. Ini tumpuk-tumpukan koin nempel, ya. Nah, tentunya biasanya ini jumlahnya 41 koin yang bertumpuk. Ini menggunakan tayuman handle-nya, menggunakan ciri motif Solo, ya. Tapi ini bentuk keris ini adalah keris asli Pekalongan, ya, yang kita sebut ketip atau letrek. Yang ini juga hampir sama, ya. Ini keris ini corok, ya, lebih panjang. Apa ini aja, Mas? Ya, ini lebih panjang, kita namakan corok. Ini sepuh, ya. Kalau kita ngomong sepuh, berapa sih usia keris itu? Kalau kita ngomong keris itu zaman Mataram Islamnya, berarti udah 300 tahun keris seperti ini. Ini asli, ya. Buatan Empu Kuno jelas. Disinyalir keris-keris Suratman seperti ini berasal dari pesisiran. Ya, harapannya adalah bahwa kota Pekalongan ternyata punya budaya lain selain batik, ya, yaitu keris yang berasal dari hastakaryanya Empu Suratman. Jadi keris Suratman ketip, ya, letrek, ini disinyalir, ya, disugestini oleh masyarakat Pekalongan dan sekitarnya, pesisiran, yang dimana perekonomian waktu dulu pun sudah ada terkait dengan pembatikan, ya. Jadi juragan-juragan batik di daerah kota Pekalongan khususnya itu banyak mereka memiliki pusaka-pusaka seperti ini, ya. Namun karena sifatnya sugesti dan sebagai ageman, mereka menyimpannya, disimpan, akhirnya turun temurun sampai ke anak cucu. Nah, dengan adanya hal-hal sifatnya pendidikan perkerisan yang sifatnya ilmiah, tentunya kita harapkan bahwa pusaka-pusaka seperti ini bisa terawat dan terjaga. Kenapa kok ini dimiliki oleh para juragan-juragan batik? Karena tadi yang pernah saya sampaikan, karena berbentuknya koin, cuan seperti ini adalah berkaitan dengan kemakmuran. Kalau kita pakem keris, mungkin ada namanya keris pedaringan kebak.
udan mas, itu tidak jauh dari yang namanya berwasilah kepada Tuhan, bahwa mudah-mudahan yang megang pusaka ini berharapnya adalah kemakmuran, kesejahteraan, kerezekian ke arah yang baik. Oke, jadi banyak sekali ya mengenai cerita sejarah dari Syekh Abdullah bin Ja'far Al-Hadromi ini. Nah, kita nih sebagai pemuda dan juga penerus bangsa, kita patut menghargai dari berbagai cerita dan juga tentunya sejarah dari beliau ini. Nah, kita sebagai pemuda juga patut menghargai kebudayaan juga sejarah-sejarah mereka ini ya, tentunya untuk selalu menghargai beliau. Nah, untuk episode kali ini cukup sekian dari Pesindon dan khususnya untuk makam Syekh Abdullah bin Ja'far ini. Dari saya, Indah The Journey. Ikuti terus perjalanan kita setiap harinya. The Journey, setiap perjalanan punya sejarah.